Halo guys, yuk ayo belajar matematika bareng Fandi Gamble. Guys, kali ini saya akan berbagi tentang materi bilangan bulat. Ya, kita tahu bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga nol. Ya, tapi di sini fokus kita di bilangan bulat positif dan negatif saja ya. Jadi terdiri dari dua bilangan ini saja. Nah, yang saya ingin bagikan di sini adalah tentang operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Ini materi yang masih seringkali menjadi masalah buat anak-anak ya. Banyak sebenarnya cara untuk menjelaskan tentang materi penjumlahan dan pengurangan ini. Salah satunya tentang menggunakan garis bilangan, itu bisa sekali. Nah, yang ingin saya bagikan di sini ini yang hanya sekedar trik saja yang saya biasa pakai. Nah, beberapa hal yang berkaitan untuk materi penjumlahan pengurangan ini ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tanda positif atau negatif selalu mengikuti angka atau bilangan yang di belakangnya. Nah, contohnya itu seperti ini misalkan. Saya punya negatif 4 ditambah 5 dikurang 6. Nah, di sini kalau kita bagi menjadi beberapa bilangan, yang pertama adalah negatif 4, berarti negatifnya itu punyanya si 4. 5 ini berarti positif karena tanda di depannya adalah positif. 6 di sini adalah negatif. Jadi boleh dikatakan bahwa negatif 4, positif 5, negatif 6. Ini ada 3 buah bilangan yaitu negatif 4, positif 5, dan negatif 6. Yang sebenarnya adalah operasi hitung negatif 4 ditambah 5 dikurang 6. Jadi tanda positif atau negatif selalu mengikuti angka yang ada di belakangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada tanda positif atau negatif yang saling berdekatan, kita harus ubah menjadi satu buah tanda saja. Ya, harus diubah menjadi satu tanda saja, yaitu dia diubah jadi positif atau dia diubah menjadi negatif. Jadi hanya ada satu tanda saja. Maksudnya seperti ini. Ketika saya punya 4 ditambah negatif 5. Nah, di sini ada dua tanda positif dan negatif yang saling berdekatan, yaitu ini positif dan ini negatif. Maka dua tanda ini yang harus kita ubah. Ya, positif ketemu negatif itu sama saja dengan negatif. Jadi, ini 4 ditambah negatif 5, kita ubah menjadi 4 dikurang 5. Nah, kalau kita ngikutin dari poin yang pertama, berarti dia ada positif 4 dan ada negatif 5. Ini contoh yang pertama. Contoh selanjutnya, misalkan negatif 8 dikurang negatif 6. Nah, di sini ada lagi tanda yang saling berdekatan. Bukan yang 8 depannya negatif, tapi yang berdekatan adalah yang ini. Nah, ini yang berdekatan. Ini yang harus kita ubah. Negatif ketemu negatif itu akan menjadi sebuah positif. Nah, berarti sekarang kalimat negatif 8 dikurang negatif 6 itu sama saja dengan negatif 8-nya tetap, karena dia mengikuti angka yang di belakangnya tandanya, ditambah 6. Nah, kalimatnya jadi itu. Nah, kalau kita ngikutin poin yang pertama, ini berarti ada dua bilangan, yaitu negatif 8 dan positif 6. Nah, yang ketiga, nanti bilangan yang positif, kita akan misalkan dengan lingkaran. Oke? Sedangkan bilangan yang negatif, kita misalkan dengan gambar segitiga.
3. Nah, kita akan coba ke dalam soalnya ya. Sebagai contohnya, misalkan saya punya soalnya adalah 4 dikurang 7. Nah, di sini langkah pertama kita pisahkan dulu sesuai dengan jenis bilangannya. Mana yang positif atau mana yang negatif. Nah, berarti karena ada 2, saya pisahkan di sini. Karena negatif punyanya si 7. Berarti ada 2 buah bilangan, yaitu positif 4 dan negatif 7. Nah, tadi kita sudah simbolkan bahwa bilangan yang positif kita akan simbolkan dengan sebuah lingkaran. Berarti nanti akan ada 4 buah lingkaran. Sedangkan bilangan yang negatif nanti kita akan simbolkan dengan sebuah segitiga. Berarti negatifnya ada negatif 7 di sini ya. Berarti ini langkah pertamanya. Langkah selanjutnya kita gambarkan bahwa kita punya 4 buah lingkaran. Oke, dan 7 buah segitiga. Nah, yang selanjutnya adalah kita cari pasangan. Cari pasangan. Pasangan apa di sini? Cari antara pasangan lingkaran dengan segitiga. Oke, langkah kedua cari pasangan lingkaran dengan segitiga. Lingkaran ini saya pasangkan dengan segitiga ini, pasangan pertama. Ini pasangan yang kedua, ini pasangan yang ketiga, lingkaran dengan segitiga, ini pasangan keempat. Nah, yang lingkarannya sudah habis ini, nggak ada lagi, sudah punya pasangan semua. Sementara di sini yang segitiga, masih ada 3 buah segitiga yang tidak punya pasangan. Nah, yang tidak punya pasangan itu, atau yang tidak berpasangan, tidak punya pasangan, merupakan hasil operasi hitungnya. Ya. Jadi yang tidak punya pasangan merupakan hasil dari operasi hitungnya. Di sini berarti ada 3 segitiga yang tidak punya pasangan. Nah, kita tahu bahwa segitiga itu mencerminkan bilangan negatif. Maka nilai dari 3 segitiga itu adalah negatif 3. Karena sisanya yang tidak punya pasangan adalah 3 buah segitiga. Sementara segitiga adalah bilangan negatif. Berarti nilainya adalah negatif 3. Jadi 4 dikurang 7 hasilnya adalah negatif 3. Contoh selanjutnya, misalkan saya punya negatif 5 dikurang negatif 9. Nah, di sini ada 2 buah tanda yang saling berdekatan. Negatif dengan negatif punya 9-nya ini. Nah, berarti dia harus diubah menjadi 1 buah tanda. Tadi kalau negatif bertemu dengan negatif berarti menjadi positif. Maka kalimatnya sekarang berubah menjadi negatif 5 ditambah 9. Oke, nah selanjutnya kita bagi jadi 2 bilangan di sini. Yang pertama adalah negatif 5, yang kedua adalah positif 9. Berarti di sini kita punya negatif 5 dan positif 9. Berarti nanti negatif 5-nya kita akan gambarkan dengan sebuah lingkaran, sebuah segitiga karena dia negatif, sebanyak 5. Terus, positif 9-nya kita akan gambarkan dengan sebuah lingkaran sebanyak 9. Oke, ini langkah pertama. Kita gambarkan dulu. Segitiganya ada 5, karena negatifnya ada 5 di sini ya. Terus, selanjutnya ada positif 9, berarti saya gambarkan sebuah lingkaran. Jumlahnya 9. Oke.
Langkah kedua, yang tadi, cari pasangan lingkaran dengan segitiganya. Kita cari pasangannya ya. Dari mulai, ini pasangan yang pertama, segitiga dengan lingkaran, segitiga dengan lingkaran, pasangan kedua, segitiga dengan lingkaran pasangan yang ketiga, segitiga dengan lingkaran pasangan yang keempat, segitiga dengan lingkaran pasangan yang kelima. Nah, di sini kita punya sisa ada 4 buah lingkaran yang tidak punya pasangan. Nah, tadi yang ketiga adalah cari yang tidak berpasangan sebagai hasilnya. Nah, di sini yang tidak berpasangan ada 4 buah lingkaran. 4 lingkaran yang tidak punya pasangan. Dan kita tahu bahwa lingkaran itu adalah bilangan positif. Berarti 4 lingkaran ini nilainya adalah positif 4. Jadi kalau positif boleh ditulis, boleh tidak. Jadi cukup dituliskan 4 saja. Berarti kalau begitu, negatif 5 ditambah 9, yang dari negatif 5 dikurang negatif 9, hasilnya adalah positif 4. Selanjutnya, misalkan saya punya soalnya adalah negatif 3 ditambah negatif 2. Nah, kita lihat ada 2 tanda yang saling berdekatan, yaitu positif dengan negatif punyanya si 2. Ini kan? Nah, ini kan berdekatan. Jadi harus diubah lagi menjadi 1 buah tanda. Ingat, positif bertemu dengan negatif adalah negatif, maka kalimatnya menjadi negatif 3 dikurang 2, ya kan? Sama dengan, oke, kita pisahkan dulu seperti biasa. Berarti ada negatif 3 dan ada negatif 2, ya. Oke, yang pertama kita lihat, di sini ada negatif 3, berarti kita nanti akan menggambarkan segitiga sebanyak 3, dan kita juga punya negatif 2 di sana. Berarti kita juga akan menggambarkan sebuah segitiga sebanyak 2. Oke, kita gambar dulu yang pertama, negatif 3. Berarti ada 3 buah segitiga di sini. Selanjutnya, negatif 2 kita gambarkan, berarti ada 2 buah segitiga di sini. Ya. Yang kedua, cari pasangannya. Nah, kalau kita lihat di sini, tidak ada yang berpasangan. Kenapa? Karena tidak ada yang berbeda, yaitu antara lingkaran dengan segitiga. Semuanya bentuknya sama. Kalau bentuknya sama, tidak boleh berpasangan, harus dijumlah. Berarti di sini totalnya adalah kita punya 5 buah segitiga, karena tidak ada yang berpasangan. Jadi, kalau tidak ada yang berpasangan, artinya semua jenisnya sama, kita jumlahkan saja, ya. Jadi, di sini kita punya 5 buah segitiga. Karena nggak punya pasangannya di sini, ya. Berarti kalau begitu, segitiga tadi apa? Melambangkan bilangan negatif. Berarti kalau begitu, 5 segitiga ini nilainya adalah negatif 5. Berarti negatif 3 dikurang 2 hasilnya adalah negatif 5. Akan menjadi masalah sekarang kalau angkanya itu besar, ya. Contohnya misalkan seperti ini. 40 dikurang 75. Nah, kita nggak mungkin menggambarkan sebanyak 40 ataupun menggambarkan sebanyak 75. Terlalu lama kalau kita menggambarkan. Nah, kita akan gunakan trik yang lainnya, tapi konsepnya masih sama. Yang pertama, kita pisahkan dulu. Ingat, tanda di depan selalu mengikuti angka di belakangnya. Berarti di sini, yang pertama ada 40, positif ya. Yang kedua ada negatif 75. Oke, di sini berarti ada bilangan 40 karena depannya
positif, itu berarti yang kedua ada negatif 75. Berarti di sini kita punya lingkaran sebanyak 40 dan kita punya segitiga sebanyak 75. Nah, sebenarnya bisa aja diganti dengan tidak hanya lingkaran dengan segitiga, tergantung dari kreasi saja. Nah, kalau sudah, yang kedua, kita tentukan dulu jenisnya. Lihat jenisnya. Yang pertama, jika jenisnya sama, kalau dia semuanya lingkaran atau semuanya segitiga, maka tambahkan saja. Oke, jika jenisnya sama, tinggal tambahin saja lingkaran 1 dengan lingkaran 2, segitiga yang pertama dengan segitiga yang kedua. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika jenisnya berbeda. Nah, kalau jenisnya berbeda, kurangkan. Nah, apa yang dikurangkan? Yang dikurangkan adalah yang jumlahnya lebih banyak dikurang yang jumlahnya lebih sedikit. Oke, yang pertama, jika jenisnya sama, tinggal kita tambahkan saja. Tapi jika jenisnya berbeda, kita harus kurangkan. Yang dikurangkan adalah yang jenisnya lebih banyak, jumlahnya lebih banyak, harus kita kurangkan yang lebih sedikit. Nah, nanti sisanya adalah hasilnya. Berarti yang ketiga nanti adalah sisanya adalah hasil operasi hitungnya. Nah, kita coba soal yang tadi ya. 40 dikurang negatif 75, berarti di sini jenisnya berbeda. Ini jenisnya lingkaran, ini jenisnya segitiga. Berarti karena jenisnya berbeda, berarti kita harus kurangkan. Jumlahnya yang lebih banyak harus dikurangkan yang lebih sedikit. Berarti lebih banyak apa ini? Lebih banyak segitiga. Berarti di sini kita kurangkan 75 dikurang 40. Sisanya berapa di sini? 35. Nah, karena yang lebih banyak itu adalah si segitiga, berarti 35 ini pasti segitiga. Karena dia jauh lebih banyak. Dan kita tahu bahwa segitiga itu nilainya adalah negatif. Berarti, kalau begitu 35 segitiga ini nilainya adalah negatif 35. Jadi 40 dikurang 75 hasilnya adalah negatif 35. Contoh lagi ya, misalkan saya punya negatif 24 ditambah 36. Nah, oke, langkah pertama kita pisahkan dulu tanda di depan mengikuti angka di belakangnya. Berarti yang pertama adalah negatif 24, yang kedua adalah positif 36. Ada dua nilai, negatif 24 dan positif 36. Jadi kalau positif, tanda depannya tuh boleh nggak kita tuliskan. Berarti di sini nanti kita akan menggambar segitiga sebanyak 24, tapi kita nggak akan menggambarkannya itu ya. Kita punya lingkaran sebanyak 36. Oke, yang kedua, lihat jenisnya. Ternyata jenis berbeda, yaitu dia ada lingkaran dan segitiga. Berarti kalau jenis berbeda, tinggal ngapain tadi? Ya, kurangkan saja. Yang lebih banyak dikurang yang lebih sedikit. Berarti dari sini kita bisa dapatkan tinggal dikurang, berarti 36 dikurang 24. Hasilnya adalah
12. Dan yang lebih banyak tadi adalah lingkarannya. Berarti sisanya pasti lingkaran, karena yang paling banyak adalah lingkaran. Ya, jadi sisanya adalah yang jumlahnya paling banyak. Berarti di sini pasti berupa 12 lingkaran. Dan kita tahu bahwa lingkaran itu nilainya positif. Berarti nilai dari 12 lingkaran ini adalah positif 12. Berarti negatif 24 ditambah 36 hasilnya adalah 12. Contoh terakhir ya. Misalkan saya punya 15 dikurang 18 ditambah negatif 20. Oh, di sini ada dua tanda yang berdekatan, positif dan negatif punya si 20 ini, berarti harus diubah dulu, positif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah negatif, maka kalimatnya sekarang menjadi 15 dikurang 18 dikurang 20. Oke, selanjutnya kita pisahkan dulu, 15 positif, 18 itu negatif karena tanda di depan mengikuti angka di belakangnya. Yang ketiga 20 itu juga negatif. Nah, berarti di sini kita punya 3 buah bilangan. Yang pertama adalah 15, yang kedua adalah negatif 18, yang ketiga adalah negatif 20. 15 berarti kita punya lingkaran sebanyak 15. Terus kita punya juga segitiga sebanyak 18. Terus kita juga punya segitiga sebanyak 20. Nah, selanjutnya kita lihat jenisnya dulu ya. Oh, ternyata di sini jenisnya ada yang sama, ada yang berbeda. Ingat, kalau jenisnya sama, tinggal kita tambahkan saja sesuai yang tadi. Tapi kalau jenisnya berbeda, kita kurangkan, oke? Nah, untuk soal yang seperti ini, kita bisa menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama adalah yang jenisnya sama, kita tambahkan dulu ya. Di sini kita punya 18 segitiga, ada 20 segitiga. Maka, dari sini bisa kita dapatkan berarti 18 ditambah 20 karena dia sama jenisnya, berarti total ada 38 segitiga. Nah, berarti sekarang kita di sini punya 38 segitiga dan 15 lingkaran. Nah, di sini kita lihat jenisnya beda. Berarti kalau jenisnya berbeda, kita kurangkan ya. Yang lebih banyak kita kurangkan yang lebih sedikit. Berarti di sini kita kurangkan berarti 38 yang lebih banyak dikurang 15 sama dengan 23. Karena segitiga jumlahnya lebih banyak, berarti 23 ini pasti berupa segitiga. Dan kita tahu bahwa 23 segitiga ini nilainya adalah negatif 23 karena jenisnya segitiga. Berarti 15 dikurang 18 dikurang 20 hasilnya adalah negatif 23. Atau kita bisa gunakan dengan cara yang seperti ini. Urut dari karena penjumlahan dan pengurangan itu satu tingkat, dia pengerjaannya harus dimulai dari yang paling depan. Berarti kita kerjakan dulu yang ini. Ini jenisnya beda. Kalau jenisnya berbeda, berarti harus dikurang ya. Ini beda kan? Berarti kita harus kurangkan saja. Yang lebih banyak dikurang yang lebih sedikit. Segitiganya lebih banyak, berarti 18 dikurang 15 di sini. Karena segitiganya lebih banyak dibandingkan lingkarannya. Berarti sisanya di sini adalah 3. 3 apa? Ini pasti 3 segitiga dong, karena yang paling banyak adalah segitiganya. Selanjutnya, kita juga di sini punya 20 segitiga. Ya kan? Nah, ingat kalau jenisnya sama, kita tambahkan aja. Karena ini jenisnya sama, ya, ini sama jenisnya, berarti kita tambah.
Totalnya berapa di sini? 23 segi 3. Dan 23 segi 3 ini nilainya pasti menjadi negatif 23. Karena segitiga melambangkan bilangan yang negatif. Nih hasilnya negatif 23 dan tetap sama hasilnya negatif 23.